Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya Divina sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada Muhammad Syef Al-Islam, nomor BP 2010, ada saya sendiri Divina Amelia Syafitri, nomor BP 2027, ada Ahmad Haris Azaki, nomor BP 2039, ada Muhammad Hafiz Henry, nomor BP 3005, dan ada Muhammad Galan Jasid, nomor BP 3003. Kelompok kami akan membahas materi tentang sistem hukum. Baiklah teman-teman sekalian, dalam pembahasan kita kali ini mengenai sistem hukum, pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem hukum secara umum. Sistem hukum sendiri adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan interaksi satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, yang dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri tetapi saling terikat yang menggambarkan sebagai suatu sistem. Lanjut, tentang pengertian sistem hukum menurut para ahli. Yang pertama ada M. Friedman. Menurut M. Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Dan M. Friedman membaginya menjadi 3 poin. Poin A, substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam suatu sistem. Contohnya, seorang pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan sanksi. Poin B, struktur adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat hukum. Contohnya saja, seperti struktur pengadilan tingkat 1, tingkat banding, dan tingkat kasasi, serta jumlah hakim. Poin C, budaya hukum adalah bagian-bagian dari kultur dan pelaksanaan hukum, seperti kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat, cara-cara bertindak, dan berpikir. Yang kedua, ada Sudikno Mertukusumo. Menurut Sudikno Mertukusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Yang ketiga, ada Bellefoid. Menurut Bellefoid, pengertian sistem hukum adalah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Macam-macam sistem hukum. 1. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi yang pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Prinsip utama ini ditujukan hukum hanyalah dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum yang dilakukan di dalam pergaulan hidup manusia diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah 1. Undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. 2. Peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif berdasarkan undang-undang. 3. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental ini terbagi atas 2 bidang hukum, yaitu 1. Hukum publik, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang pengusaha atau negara, serta hubungan dengan masyarakat dan negara. Contohnya, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. 2. Hukum privat,
yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, hukum perdata dan hukum dagang. Perbedaan hukum publik dan hukum privat sulit dibedakan batas-batasnya karena 1. Terjadinya proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari makin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menyangkut kepentingan umum yang perlu dilindungi hukum. 2. Semakin banyaknya turut campur negara dalam bidang kehidupan perorangan, misalnya bidang perdagangan, perburuan, dan agraria. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon yang disebut dengan common law dan unwritten law, hukum tidak tertulis, mulai berkembang di Inggris sekitar abad ke-11, kemudian menyebar ke USA, Kanada, dan Australia. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Putusan hakim mewujudkan kepastian hukum. Melalui putusan hakim itu, prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Selain keputusan hakim, sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini, hakim mempunyai peran besar dalam menciptakan kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Sumber-sumber hukum sistem hukum Anglo-Saxon adalah: pertama, putusan-putusan hukum pengadilan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis. Sistem hukum Anglo-Saxon ini terbagi atas dua bidang hukum, yaitu: pertama, hukum publik, mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Kedua, hukum privat, mencakup kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan tentang perbuatan melawan hukum. Kesimpulan, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Sistem hukum Anglo-Saxon ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim atau pengadilan. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Sistem hukum Eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut dengan sistem civil law. Sistem civil law mempunyai beberapa karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum sivil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.